Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Trinurani, NIM 2591193 dari Prodi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah semester 3 Lokal F. Baiklah teman-teman, di sini saya ingin menjelaskan materi mengenai manajemen anti korupsi. Ciri-ciri, bentuk, dan jenis korupsi. Yang pertama yaitu ciri-ciri korupsi. Korupsi selalu melibatkan beberapa orang. Ciri inilah yang menjadi pembeda antara tindakan penggelapan atau pencurian dengan korupsi. Pelaku yang terlibat adalah biasanya orang yang memiliki wewenang dan kekuasaan yang turut memberi pengaruh pada suatu keputusan. Korupsi bersifat tertutup, rahasia, khususnya yang terkait dengan motif terjadinya korupsi. Korupsi melibatkan keuntungan timbal balik atau elemen kewajiban yang tidak selalu berwujud uang. Korupsi berupaya untuk berlindung di balik kebenaran hukum. Korupsi merupakan sebuah pelanggaran norma, tugas, dan pertanggungjawab masyarakat. Semua bentuk korupsi melibatkan fungsi, agenda, kontrafiktif dari pelaku korupsi itu sendiri. Tindakan korupsi memiliki unsur penipuan, baik pada beda publik maupun masyarakat secara umum. Korupsi berdasarkan pada niat kesengajaan dengan tujuan menempatkan kepentingan pribadi atau kelompok di atas kepentingan umum. Kedua yaitu bentuk korupsi. Menurut Komisi Pemberantasan Korupsi KPK, bentuk-bentuk korupsi adalah kerugian keuangan negara, suap menyuap, penggelapan dalam jabatan, pemerasan, perbuatan curang, benturan kepentingan dalam penggadaan, gratifikasi. Kemudian penyebab korupsi. Penyebab korupsi terdiri atas faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal merupakan penyebab yang datangnya dari diri pribadi atau individu. Faktor eksternal berasal dari lingkungan atau sistem pencegahan korupsi dapat dilakukan dengan menghilangkan atau setidaknya mengurangi kedua faktor penyebab tersebut. Faktor internal sangat ditentukan oleh kuat tidaknya nilai-nilai anti korupsi tertanam dalam diri setiap individu. Nilai-nilai anti korupsi itu perlu diterapkan oleh setiap individu untuk dapat mengatasi faktor eksternal agar korupsi tidak terjadi. Untuk mencegah terjadinya faktor eksternal selain memiliki nilai-nilai anti korupsi, setiap individu perlu memahami dengan mendalam prinsip-prinsip anti korupsi. Kemudian dampak masif korupsi, dampak ekonomi, dampak sosial dan kemiskinan, dampak birokrasi pemerintahan, dampak politik dan demokrasi, dampak terhadap penegakan hukum, dampak terhadap HANKAM, dampak kerusakan lingkungan. Kemudian nilai-nilai dan prinsip anti korupsi. A. Nilai-nilai anti korupsi. Yang pertama yaitu kejujuran. Yang kedua yaitu kepedulian. Yang ketiga yaitu kemandirian. Yang keempat yaitu kedisiplinan. Yang kelima yaitu tanggung jawab. Dan yang keenam yaitu kerja. Yang ketujuh yaitu kesederhanaan. Yang kedelapan yaitu keberanian. Dan yang kesembilan yaitu keadilan. Kemudian yang B. Prinsip anti korupsi. Yang pertama yaitu akuntabilitas. Akuntabilitas merupakan kesesuaian antara aturan dan pelaksanaan kerja. Kemudian yang kedua yaitu transparansi. Prinsip transparansi ini penting karena pemberantasan korupsi dimulai dari transparansi dan mengharuskan semua proses kebijakan dilakukan secara terbuka, sehingga segala bentuk penyimpangan dapat diketahui oleh publik. Kemudian yang keempat yaitu kewajaran. Prinsip ini ditunjukkan untuk mencegah terjadinya manipulasi dalam penganggaran baik dalam bentuk maupun ketidakwajaran lainnya. Yang kelima yaitu kebijakan. Prinsip kebijakan ini diperlukan agar peserta didik mengetahui dan memahami kebijakan anti korupsi. Kebijakan ini berperan untuk mengatur tata interaksi antara tidak terjadinya penyimpangan yang dapat merugikan negara dan masyarakat. Kemudian yang keenam yaitu kontrol kebijakan. Kontrol kebijakan merupakan upaya kebijakan agar yang dibuat betul-betul efektif dan menganipulasi semua bentuk korupsi.
Baiklah teman-teman, mungkin itulah materi yang dapat saya sampaikan. Bila ada salah kata, saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.